Masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing dan pemirsa Anda bisa bertanya ataupun berpartisipasi aktif melalui line telepon dan juga WhatsApp interaktif kami untuk bertanya seputar portofolio investasi Anda. Dan hari ini tema kami masih dari sektor consumer pemirsa, bagaimana kemudian memanfaatkan potensinya di tengah momentum jelang Ramadan dan juga Idul Fitri. Tadi ICBP sudah cukup panjang diulas oleh Pak Fendi. Sementara saya ingin bergeser ke emiten lainnya Pak Fendi dari ICBP, ada Ya, Unilever juga. Apakah kemudian Unilever juga menarik juga di tengah momentum ini atau justru cukup berbeda view-nya dengan ICBP? ya, kalau kita melihat juga dari sisi valuasi untuk Unilever atraktif juga ya, pada kisaran Rp8.000 ya. Dengan posisi sekarang 6.750, tentu saja ini kalau untuk value investing itu tentu saja masih atraktif karena ada potensial upside ya yang cukup besar pula. Nah, dikaitkan dengan technically speaking kita melihat memang masih dalam tren-tren melemah gitu ya. Setelah berusaha untuk mengalami peningkatan harga ya kurang lebih pada bulan Januari, tanggal 19 Januari 2021 kemarin naik hingga ke level Rp8.000 kemudian turun kembali. Nah ini kalau untuk jangka menengah panjang saya melihat ini atraktif dengan valuasi Rp8.000. Namun untuk jangka pendek nampaknya dengan resisten level 7.000 menjadi cukup kuat. Untuk hati-hati di seputar itu mesti kita lihat apakah cukup kuat untuk menembus di atas level 7.000 atau tidak. Apabila memang gagal bertembus di 7.000 maka kecenderungannya akan mengalami penurunan kembali paling tidak hingga ke level 6.500. Jadi untuk trading purposes sebaiknya tetap melihat dari aspek teknikal yaitu support and resistance kita lihat dan trennya masih melemah. Namun kalau dalam jangka menengah maupun panjang ini cukup bagus sekali untuk dikoleksi, terutama investor-investor yang berorientasi kepada dividen payment, ya. Karena dividennya juga relatif sangat besar, in terms of percentage juga besar sekali, hampir 100%. Ini saham Unilever menurut saya akan menjadi investasi yang cukup menarik, tapi untuk trading untuk saat-saat ini tidak terlalu atraktif, karena memang dalam tren yang mengalami pelemahan. Trading tidak begitu atraktif tapi menengah dan panjang bisa saja dijadikan pilihan. Salah satu juga tadi ada dividen yang bisa juga diperhatikan dan hari ini Unilever ditutup naik 2,27%, pemirsa di level 6.750. Kami kembalikan keputusannya kepada Anda, ICBP dan juga Unilever. Saya bergeser ke emiten consumer lainnya Pak Fendi dan ini juga sudah ada pertanyaan yang masuk, kebetulan emitennya juga sama nih yang ingin kita bahas. Ada Pak Ruslan di Bengkulu. Selamat sore Pak Ruslan. Menanyakan HM Sampurna atau HMSP sudah punya di 1575. Hari ini jika kita lihat HM Sampurna juga pergerakannya sangat atraktif sekali, naik 6,6% di level 1535. Pak Fendi, sektor rokok begitu kita bilang sebagai salah satu bagian dari consumer, menarikkah termasuk juga HMSP? Ya, kalau kita melihat sektor rokok masih menarik ya. Kalau kita lihat kembali lagi pertama adalah dari aspek valuasi. Kita melihat HM Sampurna hari ini tutup di 1.535. Sudah break di atas resisten kuat 1.500. Dan valuasi kalau kita melihat pada harga 1.800. Jadi dengan level ini masih ada potensial upside dari 1.500 ke 1.800 ke Rp300 ataupun kurang lebih sekitar 20%-an ya potensial upside-nya dari posisi sekarang. Dan kalau secara teknikal kita lihat ini ada alami breakout ya dengan volume yang relatif besar juga dengan harga yang mengalami peningkatan di atas 1.500. Ada kemungkinan besar pekan depan akan melanjutkan peningkatannya hingga ke level 1.700 ya. Jadi kalau Pak Ruslan tadi dari Bengkulu punya posisi di 1.570-an ya, sebaiknya di hold terlebih dahulu Pak ya, sampai dengan kita melihat target potensial yang bisa dicapai jangka pendek itu 1.700 ya. Jadi artinya di level-level itu mungkin bisa dikonsider untuk mulai melakukan profit taking jika memang orientasinya jangka pendek. Tapi kalau dengan orientasi jangka panjang tentu saja dengan intrinsic value kurang lebih 1.800 tentunya bisa lebih tinggi dari 1.700 seperti itu ya. Lebih demikian Pak Ruslan. Baik, itu sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Ruslan yang sudah punya di 1575. Ternyata masih ada level yang mungkin lebih tinggi, tadi 1.700-an begitu ya, untuk kemudian melihat HMSP. Dan dilihat kembali bagaimana kemudian trading plan-nya dari Pak Ruslan, apakah ingin direalisasikan di level tersebut, apakah memang sudah cukup. Dan rekomendasinya dari Pak Fendi untuk Pak Ruslan tadi di hold saja jika memang
masih sesuai dengan rencana investasinya. Sementara untuk HMSP demikian. Untuk GGRM apakah cukup sama Pak Effendi? Di mana kita lihat hari ini juga GGRM senada sekali pergerakannya naik 3,21%. Ya, kita melihat ya, kalau kita lihat dari aspek valuasi justru GGRM menurut saya yang potensial upside-nya relatif tinggi, lebih tinggi daripada HM Sampurna. Kita melihat dengan valuasi pada level harga wajar 47.000 ya, 47.000 dan harga sekarang masih di kisaran ditutup di 3.775 atau sekitar 38.000, maka ada potensial upside yang cukup besar. Dan kalau kita lihat juga price to earning ratio projection juga pada kisaran masih relatif rendah ya, antara 8 sampai 9 kali. Sementara kalau kita lihat HM Sampurna price to earning ratio-nya kurang lebih sekitar 16 sampai dengan 17 kali. Jadi di sini saya melihat bahwa Gudang Garam lebih atraktif dari aspek valuasi. Nah, kita melihat pada aspek teknikal masih bergerak dalam tren yang mengalami penurunan. Ya, sama juga dengan HM Sampurna tadi trennya. Tetapi kalau kita melihat nampaknya untuk trading, kita harus lebih realistis dengan memanfaatkan pengukuran support and resistance level. Ya, kita melihat ya, resistance level ada di 40.500. Ya, perlu hati-hati dan perlu di-watch di situ. Karena apabila dia gagal tertembus, maka kemungkinan besar akan melanjutkan kembali pelemahannya karena dia dalam posisi tren turun. Nah, namun kalau dia tertembus, maka kita bisa hold untuk bisa expect bisa sampai ke level 42.000 ya. Jadi kalau kita melihat jangka menengah panjang lebih atraktif dari HM Sampurna menurut saya, analisis saya dari aspek valuasi. Tapi untuk trading mereka sama. Kita mesti hati-hati dengan memanfaatkan tren, analisis, kemudian support and resistance mesti kita cermati dengan sangat baik. Oke, komparasinya demikian begitu ya untuk GGRM dan juga HMSP. Ada beberapa poin yang ternyata GGRM tadi ada kecenderungan lebih cukup menarik begitu ya. Sementara level-level resisten dan support perlu diperhatikan lebih, di mana resisten tadi yang terdekat 40.000 sepertinya bisa menjadi acuan juga untuk Anda yang mungkin sudah punya GGRM atau mungkin mempertimbangkan ingin masuk ke saham consumer satu ini yang hari ini juga ditutup di zona hijau. Baik, GGRM dan HMSP sudah terjawab. Semoga bisa menjawab juga pertanyaan dari Anda yang mungkin belum bertanya tapi memiliki portofolio tersebut. Dan kita akan jeda kembali Pak Fendi, kita akan lanjutkan ulasan emiten-emiten lainnya. Dan pemirsa Jam Beracak di tempat Anda, kami segera kembali.